أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنساكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Jet Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini, setelah saya sedikit membaca surat, mendapati ada satu ayat yang di dalamnya menyampaikan ajakan dari Nabi Soleh alaihissalatu wassalam kepada kaumnya. Nabi Soleh alaihissalatu wassalam adalah merupakan seorang nabi dan rasul yang tidak lepas dari perjalanan kehidupan manusia. Beliau membawakan risalah ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Nabi Soleh adalah generasi ke-6 dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Beliau diutus di tengah-tengah kaum Tsamud ketika itu. Nabi Soleh alaihissalatu wassalam berada di tengah-tengah kemunkaran dan kesyirikan dari kaum Tsamud ketika itu, di mana kaum Tsamud melakukan peribadahan bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun beribadah kepada berhala, patung-patung, dan sesembahan-sesembahan lainnya yang sesungguhnya mereka sendiri yang menciptakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mengutus Nabi Soleh alaihissalatu wassalam untuk mengajak kepada jalan Allah, kembali kepada jalannya di tengah-tengah kaum Tsamud ketika itu. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, surat Toha, kepada Nabi Soleh alaihissalatu wassalam untuk disampaikan kepada umatnya sebagai peringatan dan mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sahabat Zat Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kenyataannya ketika itu Nabi Soleh alaihissalatu wassalam mengajak kepada umatnya dan tidak serta-merta umatnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh alaihissalatu wassalam. Mereka bahkan menantang kepada Nabi Soleh alaihissalatu wassalam untuk membuktikan kalau memang benar apa yang disampaikan, ajakan yang disampaikan adalah merupakan perintah dari Allah sebagai Rabb ketika itu. Maka mereka memohon atau meminta kepada Nabi Soleh untuk
memperlihatkan mukjizatnya. Dan akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi Soleh alaihi salatu wassalam dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lahirnya seekor anak unta betina di balik bebatuan ketika itu. Karena kalau kita meruntut pada cerita tentang kehidupan kaum Tsamud, mereka berada atau tinggal di wilayah imannya itu diselimuti oleh perbukitan, batu-batuan, yakni antara Hijaz, wilayah Hijaz dan Syam ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya memperlihatkan mukjizat Nabi Soleh alaihi salatu wassalam lewat lahirnya seekor anak unta betina di tengah-tengah kaum Tsamud ketika itu. Akhirnya unta betina pun itu tumbuh di tengah-tengah kehidupan kaum Tsamud ketika itu. Sebagian di antara kaum Tsamud ada yang mengikuti dan beriman kepada Nabi Soleh alaihi salatu wassalam, dan mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan akhirnya ketika unta betina tersebut berada di tengah-tengah kaum Tsamud, Nabi Soleh alaihi salatu wassalam berpesan kepada kaum Tsamud agar jangan di antara mereka mengganggu atau mengusik keberadaan unta betina tersebut. Dan unta betina tersebut tumbuh menjadi unta betina yang dewasa, lalu menghasilkan air susu yang melimpah, dan pada akhirnya bermanfaat bagi sebagian kaum Tsamud ketika itu. Namun cerita ini tidak sampai di situ. Sahabat Z Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kelompok kaum Tsamud yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengikuti perintah atau ajakan dari Nabi Soleh alaihi salatu wassalam, mereka tetap berusaha menghilangkan atau membunuh unta betina tersebut karena menginginkan pembuktian sebagaimana Nabi Soleh alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan, jikalau di antara umat Tsamud ketika itu mengusik atau bahkan membunuh unta betina, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan atas mereka. Nah, sebagian kelompok atau golongan kaum Tsamud yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serasa ingin membuktikan apakah benar perkataan Nabi Soleh terkait dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya tibalah suatu saat unta betina tersebut terbunuh oleh sebagian kaum yang tidak beriman. Dan luar biasanya lagi, mereka yang membunuh, mereka yang berusaha menghilangkan unta betina sebagai bukti kemukjizatan Nabi Soleh alaihi salatu wassalam, mereka melaporkan kepada Nabi Soleh kejadian pembunuhan unta tersebut kepada Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Sampai akhirnya Nabi Soleh memperingatkan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat kerusakan dan telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kaum Tsamud yang seolah-olah menantang akan azab Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pun didatangkan azab tidak lama setelah kejadian tersebut. Nabi Soleh menyelamatkan diri dan diikuti oleh para umatnya yang taat kepada Allah dan beriman kepadanya. Dan akhirnya kaum Tsamud didatangkan atau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa guncangan di mana mereka berpijak, gempa bumi yang sangat dahsyat, bahkan terjadi petir yang sangat menggelegar yang akhirnya membunuh mereka semua. Ibrah yang bisa kita ambil dari pelajaran atau cerita kisah tentang Nabi Soleh alaihi salatu wassalam adalah bahwa yang pertama, semua Rasul, Nabi dan Rasul memiliki
perintah atau pesan yang sama, di mana Nabi dan Rasul semua mengajak pada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mendatangkan kesyirikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa sesungguhnya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu bisa didapat tatkala seseorang memiliki hati yang bersih dan terhindar dari sifat kesombongan, kecongkakan, dan lain sebagainya. Karena ini gambaran kaum Tsamud ketika itu, sebagaimana telah wujud, sudah nyata bahwa mukjizat yang sedemikian besarnya telah nampak di depan mereka, di hadapan mereka, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya musnahlah kehidupan mereka. Jadi pada dasarnya hidayah itu bisa kita peroleh tatkala kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Akhirnya semoga pesan atau kisah ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, mengembalikan jati diri kita sebagai seorang muslim yang beriman dan bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi semua larangan dan menghindari semua hal yang mengakibatkan kepada kesyirikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.